salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Ya, malam ini saya bersama keluarga Kak Rosmaniar, ya, Raja Gubuk. Ya, ini suaminya juga Pak Parniwotan Tarigan, kuasa hukum Bung Firdaus Tarigan. Ya, kami mau berbincang-bincang soal pengalaman pada masa-masa kementerian di era sebelumnya yang sampai saat ini membawa masalah. Pada saat itu ada Kementerian Desa, ya, dan programnya program BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, ya, bentuknya seperti koperasi dan akhirnya nanti Kak Rosmaniar akan menceritakan, dan akhirnya berujung masalah karena menyisakan persoalan-persoalan yang harus dibayar oleh keluarga yang menjadi peserta program tersebut. Nah, ya, kita sapa Kak Rosmaniar tinggal di mana, Kak? Saat ini saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Lipo Karawaci, Tangerang. Ya, pada saat program BUMDes tersebut di era Menteri Desanya siapa waktu itu ya? Dari PKB ya, adiknya Pak Muhaimin. Pak siapa ya namanya? Adiknya Pak Muhaimin, orang Pak Eko, PKB. ya? Pak Eko, ya. Pada masa itu, dan programnya seperti apa bentuknya? Programnya adalah kami pengusaha Ya. ditawarkan untuk mensuplai sembako ke koperasi-koperasi ataupun bumdes-bumdes di wilayah Jabodetabek. Gitu. Jadi saya ditawarkan atau dikasih PO untuk suplai beras. Gitu, suplai beras dan sembako, di mana semuanya itu dari koperasi Kementerian Desa Tertinggal, namanya koperasi Daapik Nusantara. Oh, Daapik perusahaan yang mengkoordinir ini? Ya, koperasi di Kementerian Desa Tertinggal tersebut. Ya, ya. Lalu modalnya itu dari mana? Justru itu, awalnya saya ada modal, tapi karena mereka minta kuotanya besar, nah terpaksa saya menjaminkan rumah saya yang di Lipo. Gitu, dan saya meminjam dana tersebut ke Bank BCA. Ya. Aku pengajuan, Bank BCA meng-cross check ke koperasi tersebut. Kepala cabang, marketing, dan juga tim analisnya datang ke Kemendes untuk memastikan PK-nya, SPK-nya, PO-nya, baru mereka melakukan pencairan. Begitu. Jadi uang itu dibayar oleh BCA setelah mereka datang ke koperasi dan mendapat rekomendasi dari koperasi. Nilainya berapa? 1 miliar. 1 miliar. 1 M, ya. Ya. Dan akhirnya cair. Ya. Cair, dan saya langsung pakai untuk suplai beras ke Kemendes, ke koperasi. Ya. Nah, terus dalam perjalanannya ternyata di koperasi ini mulai mangkrak, nggak dibayar gitu. Pertama mereka bayar, lama-lama sama sekali nggak dibayar gitu. Jadi nggak cuma saya sih korbannya, banyak. Pengusaha banyak. Ada kurang lebih 20 pengusaha seperti itu. 20 pengusaha? Ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar, 3 miliar, 500 juta. Oh, jadi banyak Rosmaniar aja nih? Udah, malah banyak udah yang banyak meninggal, ada yang sampai masuk penjara mungkin karena nggak bisa bayar utang, ada yang sampai bercerai, ada yang sampai rumah dilelang. Kasihan. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi dari program pemerintah lewat Kementerian Desa, ya, untuk mensuplai bahan makanan, bahan pokok, ya, sembako ke koperasi-koperasi, dan pelaku usahanya ini justru mengambil pinjaman dari bank. Bukan, iya. Bukan cuma satu bank aja ya, macam-macam ya. Kalau saya kebetulan hanya Bank BCA ya. Tapi kalau mitra saya yang lain ada yang dari Bank BPR, ada dari mana-mana. Dan mereka sekarang juga jadi korban. Oke, jadi Bu Rosmaniar ini setelah mangkrak ini akhirnya ada tindakan apa? Di rumahnya apa disita apa di apa? Ya karena saya sempat membayar beberapa kali 20 juta sekian, tapi karena nggak ada pemasukan, sementara kami juga harus membayar, kan otomatis tersendat. Ya, saya minta ke BCA relaksasi, nah BCA nggak maunya dia bayar full atau nggak bayar 50%, kurang lebih sekitar 500 juta. Nah sementara uang aja nggak ada, dari mana gitu. Dia ancam mau lelang, saya gue bolak-balik, datang BCA bolak-balik, minta dicicil ulang dari ACC gitu. Akhirnya terakhir mereka lelang rumah itu di Desember tanggal 10. Nah sebelum tanggal 10 saya menghadap ke BCA, saya mau duit 21 juta. Saya bilang saya bertekad baik, saya sampai sekarang belum dibayar sama Kemendes, ini laporan polisi bahwa saya memang benar-benar lagi kesulitan, tolong dibantu. Dan BCA nggak mau, tetap dilelang. Jadi uang yang 21 juta yang saya bawa ke BCA ya
mereka tolak ya sudah itu. Dilelang dengan nilai berapa tuh? Nah itu harusnya kan rumah saya nilainya kurang lebih 2 miliar. Ya. Ya, utang saya katakanlah 1 miliar. Mereka lelang 850 dan nilai yang harus saya lunasi itu 1 miliar 200. Jadi saya harus bayar 300 juta lagi. Jadi udah rumah saya dilelang, saya harus bayar kekurangan, saya juga ditipu oleh Kemendes atau Koperasi Apik, saya udah jatuh tertimpa tangga, udah betul-betul sangat dirugikan ya gitu. Ya, sangat dirugikan ya. Jadi dengan dilelang dengan nilai 850 juta. Betul. Ya, harganya di bawah jumlah pinjaman. Betul. Ya, dan itu tidak adil lah ya, merugikan ya. Sangat tidak adil. Ya, dan yang memenangkan lelang itu siapa? Sama saya, itu katanya orang BCA, namanya Arif, wakil BCA. Saya juga belum tahu kok bisa gitu ya. Dia yang melelang, dia dapat pemenang. Oh, dia dari pihak BCA sendiri? Iya. Iya, iya. Rekamannya ada, nanti saya kasih rekamannya. Iya, iya. Ya, baik ya, jadi ada persoalan dari Kementerian masa lalu yang meninggalkan masalah dari Kementerian Desa dengan program-program Kementerian Desa yang melibatkan masyarakat, dan programnya ini menyisakan masalah yang tidak selesai sampai sekarang. Ya, bahkan banyak, bukan hanya Ibu Rosmaniar saja, ya, dan ini menjadi pelajaran dan menjadi hutang ya yang harus dilunasi ke pihak bank. Ya, Bu Rosmaniar harus melunasi ke pihak bank, dan pihak bank menolak ya, dan memilih untuk melelang rumah tersebut dengan nilai 850 juta ya, mengalami kerugian. Ya, jadi dari kementerian yang programnya tidak berjalan dengan baik, meninggalkan masalah, dan dari pihak BCA juga memanfaatkan persoalan ini untuk memenangkan lelang tersebut. Ya, jadi Ibu Rosmaniar mungkin ada yang mau disampaikan, memohon keadilan seperti apa sih yang Bu Iya, Rosmaniar saya sampaikan? sangat merasa dirugikan. Ya. Saya sebagai seorang pengusaha yang beretiket baik, membantu perekonomian UMKM lewat Koperasi Apik atau Kemendes, malah saya sekarang dijolimi ya. Tagihan saya tidak dibayar, rumah saya disita dan dilelang, saya pun harus membayar kekurangan, dan nama baik saya, keluarga saya secara mental dan moral sangat tertekan. Lalu dong, sementara kan uang itu nggak kami nikmati untuk foya-foya, untuk apa, itu betul-betul untuk untuk negara gitu loh, untuk membantu UMKM, koperasi, bumdes. Harusnya negara bisa membantu saya gitu. Saya sudah minta tolong tapi nggak diladenin sama BCA. Ya, itu BCA cabang mana? Ini Matraman sini. Matraman. Tapi dia di Rawamangun, tapi kantor pusatnya di Matraman sini, bukan? Iya. Ya, baik. Ya, semoga ini didengar oleh pihak-pihak yang terkait ya, baik itu Kementerian Desa dan bank yang tadi disampaikan ya, pihak bank ya, agar segera menyelesaikan ini. Karena niat masyarakat yang membantu program pemerintah, kenapa justru malah menjadi persoalan dan menjadi beban ya, yang sangat tidak adil bagi masyarakat. Baik. Untuk Bapak anggota DPR dari komisi-komisi yang membidangi ya, perbankan, yang mohon kiranya bisa menjadi perhatian ya, untuk Kementerian Desa. Ya, Kementerian Desa juga bisa menjadi perhatian agar program ini bisa dievaluasi ya, dan diperbaiki. Dan untuk pihak BCA juga coba dievaluasi lagi ya, kenapa bisa memaksakan untuk merebut, untuk mengambil lelang tersebut ya oleh orang-orang oknum lah ya, oleh oknum orang-orang kalian sendiri ya. Ini sangat tidak adil dan sangat merugikan bagi keluarga Bu Rosmaniar. Kira-kira begitu Bu ya. Kan juga kepada pihak Bank BCA Afrika, tolong dikontrol apakah manajemen pelelangan yang dilakukan oleh pemimpin perwakilan BCA di daerah ini sudah betul Ya. atau memang merugikan nasabah. Ya. Jangan gara-gara segelintir petugas di bank daerah, Bank BCA menjadi turun pengaruh apanya, kebanggaannya, turun nilainya. Ya, baik. Untuk Bu Rosmaniar, Pak Karniwatan Tarigan ya, semangat terus ya, ya, untuk memenangkan hak yang menjadi haknya Ibu Rosmaniar dan Pak Karniwatan ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka.